رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Baik Ustadz, memang belum resmi dan ini bertahap gitu ya untuk dieksekusi karena masih banyak tahapan-tahapan yang harus dituntaskan untuk dalam tanda petik migrasi ya dari 450 volt ampere ke 900 volt ampere. Pertanyaan pertama Ustadz ya, pemerintah ini resmi menyatakan ya sesuai dengan tadi akan menghapus daya listrik 400 volt ampere diubah ke 900 volt ampere. Sedangkan yang 900 volt ampere ini akan diubah ya, ke 1300 volt ampere. Sebenarnya apakah kebijakan ini pas di tengah kondisi berbarengan dengan naiknya harga BBM? Bagaimana pandangan Ustaz? Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita bisa bersua dan memperbincangkan berkaitan dengan rencana ya. Ini terkait dengan rencana entah itu menaikkan harga ataupun juga merubah daya listrik ya dari 450 ke 900 bagi pengguna rumah tangga khususnya. Nah, kalau kita kaji lebih dalam lagi ya ini pasca kita ini euforia dalam nuansa kemerdekaan ya. Faktanya di September ini kita juga mendapatkan hadiah spesial berupa kenaikan harga BBM yang tidak terduga ya. Jadi 1 jam berikutnya itu sudah harus berubah harganya. Nah, lalu ditambah lagi dengan rencana terkait dengan penghapusan daya listrik yang ini dari sisi keekonomian yakni 450 yang menjadi 900. Nah, ini tentu juga nanti otomatis akan menghapus ya status masyarakat yang biasanya miskin ya, dengan catatan itu ya itu akan berubah status. Nah, tentu ini kalau kita ketahui ya tentu tidak bijak ya terkait dengan hal ini ya, karena secara ekonomi pun kita ini kan belum bangkit ya, dan juga belum pulih ya, meski kita juga mencanangkan pulih lebih cepat ya, bangkit lebih kuat. Nah, faktanya kita masih terseok-seok dalam hal ini, apalagi masyarakat yang juga dari sisi standar kehidupan itu berada di bawah. Nah, ini. Dan yang kedua, kalau ini memang masih wacana ya, kita harapkan anggota DPR ya khususnya yang mewakili kita itu ya membatalkan gitu ya. Bahkan juga memberikan penekanan kepada eksekutif yakni presiden misalnya ya nanti, atau juga yang punya lembaga-lembaga terkait ya misalnya nanti PLN dan sebagainya untuk tidak meloloskan ya atau menunda barangkali ya. Ya mengingat karena ini perubahan yang cepat ya. Kita kan nanti terkaget-kaget ya, atau kalau bahasa anak sekarang itu nanti khawatirnya termehek-mehek kan begitu ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini tidak tepat ya karena memang selayaknya ya kita sebagai warga negara Indonesia ya yang selama ini sudah menikmati listrik, bahkan juga ada yang belum menikmati listrik, ini juga tentu akan dibuat bingung ya. Jadi terkait dengan kebutuhan sekali lagi ya nanti bagi masyarakat yang ada di bawah ya. Ya terlebih. Nah, itu penjelasan dari sisi yang pertanyaan pertama ini.
Ya, maaf lupa di mute, nggak menyalakan. Alasan-alasan pemerintah diantaranya untuk meminimalkan ya, oversupply listrik balik. Diharapkan juga rakyat miskin bisa dengan daya yang lebih tinggi bisa dengan mudah, dengan lancar memanfaatkan listrik itu. Tidak harus bergantian ya, antara misalnya listrikan dengan menyalakan TV dan lain-lain. Ini alasan-alasan ini kalau menurut Ustadz Dhani tepat kan untuk kondisi masyarakat saat ini? Ya, kalau kita membuat alasan itu kan bisa 1001 alasan ya. Kita membuat sebuah kebijakan ini ya. Ya, contoh kebijakan terkait dengan kenaikan harga BBM juga alasannya membebani subsidi misalnya begitu ya. Nah, apalagi kalau ini kaitannya dengan listrik ya, dengan alasan juga biar nggak gantian ya, karena sekarang kan serba elektronik ya dan sebagainya. Nah, sebetulnya masyarakat bawah sendiri itu sudah terbiasa ya gantian ya. Ya contoh ketika pagi hari kan kita ini ya masyarakat yang ada di bawah itu kan biasanya masak ya dengan rice cooker ya. Nah misalnya harus mematikan dulu televisinya ataupun tidak menyalakan pompa air ya. Artinya itu menunggu ya sampai nasi itu matang ya sebagai bentuk sarapan pagi. Nah, sebetulnya itu sudah hal biasa. Bahkan kadang-kadang harus begadang ya untuk menyetrika baju misalnya ngambil di malam hari. Nah, kemudian juga gantian ngecas dan sebagainya. Kenapa ya? Karena ini kondisi yang sedemikian rupa kan begitu ya. Nah, ini juga menjadi tanda bahwa selama ini penguasa di negeri ini terkait dengan energi listrik ini belum memberikan yang terbaik. Nah, nih, masih ada unsur ya bisnis lah ya, tipis-tipis itu bisnis ya. Nah, sehingga belum bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Bahkan di beberapa wilayah kan juga masih padam kan gitu ya. Di pelosok misalnya dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Kemudian yang kedua, alasan klise ini juga sekali lagi juga tidak tepat, ya kan? Sebab apa sebetulnya kita bisa ya menggunakan cara lain ya, semisal adanya juga energi solar ya, solar panel. Kemudian juga ada yang dulu menggunakan aliran sungai kan begitu, yang meskipun itu tidak, kalau di wilayah pedalaman ya tidak terlalu besar ya sungainya ya, yang itu bisa menjadi pembangkit listrik tenaga air misalnya, tapi itu bisa menjadi semacam mikro ya, skala kecil ya untuk kebutuhan masyarakat ya. Tapi sekali lagi jangan sampai ya dengan alasan ini mengkhianati rakyat ya. Ya, ini sampai membuat sakit hati rakyat ya gara-gara ini ya. Nah, nanti kan akhirnya kan ketika tidak ada kategori rakyat miskin ini kan berarti kemiskinan sudah tidak ada ini ya. Karena listriknya sudah 900 ya. Tidak tidak lagi terkategori miskin. Nah, ini karena itu nanti akan berkelindan ya. Ya, bahkan ya kalau kita amati juga kemarin misalnya alasan subsidi BBM itu salah sasaran, tidak tepat. Nah, khawatir kita juga nanti ini demikian juga gitu ya. Selain juga alasannya biar tidak harus gantian menggunakan elektronik dan sebagainya. Nah, yang terakhir alasan klise ini juga kurang tepat ya. Faktanya apa? Sebetulnya ketika pemerintah itu mau ya dengan daya upaya atau political will ya, kan begitu ya, untuk memberikan ketersediaan energi listrik ya bagi masyarakat ya, itu tentu masyarakat juga akan turut serta senang kan gitu ya. Bahkan mungkin juga karena saking lamanya nggak terariri adanya listrik ya, meskipun kita juga sudah kenal ya siapa penemu bola lampu ya pertama kali di dunia sampai sekarang wah ada yang satu komunitas maupun wilayah yang belum menikmati bola lampu ya. Ya, nah sebagainya. Nah,
Ini kalau punya political will dan sebagainya, usaha yang besar menghadirkan energi listrik tengah-tengah masyarakat, ya tentu tidak ada merasa merugi ya. Sekali lagi, political will ini berupa apa? Memberikan pelayanan terbaik ya, sekali lagi pelayanan ya, untuk mengurusi urusan rakyat. Nah, seperti itu. Ya, ya. Terkait dengan sumber bahan bakarnya listrik ya. Kalau saat ini kan cenderung ke batu bara ya. Nah, yang itu berasal dari fosil ya. Yang pada kenyataannya semakin lama tentunya akan semakin berkurang. Direncanakan ada rencana 2030 dicanangkan adanya energi terbarukan ya sebagai sumber energi untuk pembuatan listrik ya. Yang salah satu alasannya untuk mengurangi emisi karbon ya. Menurut Ustadz bagaimana prospek penggunaan energi terbarukan ini untuk pembangkit listrik khususnya di Indonesia? Dipersilakan. Ya, ini merupakan satu lompatan ya ketika kita melihat iklim global secara makro ya. Ini akibat terjadinya misalnya ozon yang menipis, kemudian diakibati industrialisasi dan sebagainya ya. Lalu ada upaya untuk mengurangi terkait dengan karbon ya. Bahkan kan juga sekarang misalnya BBM saja kan juga kayaknya kan sepeda listrik, mobil listrik itu menjadi salah satu solusi ya, tapi bukan satu-satunya solusi, itu solusi yang parsial. Nah, berkaitan dengan energi baru terbarukan ya, nanti ini kan sebetulnya banyak di antara anak bangsa ini yang mempunyai ilmu lebih ya terkait dengan ini ya. Ya, misalnya merubah air menjadi tenaga listrik kan begitu ya. Kemudian adanya singkong ya, adanya biodiesel dan macam-macamnya lah terkait dengan energi baru terbarukan yang itu memang dari alam ya, secara original natural, dan ini tidak begitu membahayakan kehidupan manusia. Namun faktanya kadang-kadang berkaitan dengan iklim ini sendiri kan, banyak negara-negara kapitalis global itu juga kadang-kadang tidak sepakat ya dalam beberapa pertemuan kaitannya dengan iklim ini ya. Ya, bahkan ada yang melanggar protokol ya, kesepakatan antar negara-negara besar itu ya. Nah kadang-kadang ini juga tidak diimbangi ya. Negara-negara kapitalis global itu memaksa negara berkembang ya, misal Indonesia ya. Dulu ada rencana untuk menanam singkong ya, ya secara besar-besaran ya. Cuman pertanyaannya kan, apakah cocok ya misalnya menanam singkong di Kalimantan misalnya begitu ya. Nah, atau menjadikan Papua itu sebagai juga food estate ya misalnya. Nah, ini juga perlu pengkajian lebih jauh lagi ya. Nah, upaya ini juga perlu kita apresiasi sesungguhnya, adanya energi baru yang terbarukan ini. Artinya ini cukup memberikan dorongan ya kepada anak bangsa, khususnya para intelektual juga ya, anak-anak yang sedang kuliah di kampus ini ya. Nah, ini untuk membuat inovasi-inovasi baru. Nah, yang kita harapkan dari pemerintah ketika ada inovasi dari anak bangsa ini, tolong dihargai gitu ya. Karena ada beberapa inovasi itu tidak dihargai ya, dalam artian pemerintah itu nggak mau mengakui, akhirnya hak patentnya dibeli oleh negara lain. Nah, ini kan juga sangat-sangat apa ya, bagi anak bangsa juga mengecewakan dan bisa jadi itu diskriminatif kan begitu ya. Apakah karena memang belum bisa ya untuk mengembangkannya ya dalam skala besar, atau memang tidak mau. Nah, sekali lagi, makanya cara berpikir dengan adanya political will ya, kemauan politik itu yang juga seharusnya juga dimiliki oleh penguasa ini ya, gitu ya. Jadi jangan kok hanya anak-anak yang pandai nyanyi saja yang diapresiasi kan gitu ya. Jadi anak-anak bangsa yang memberikan kontribusi terbaik, bahkan kalau di dalam Islam sendiri kan ini adalah pahala kan gitu ya. Pahala yang luar biasa besar. Misalnya nanti pemerintah membelilah hak patennya ya, misalnya dengan
energi listrik dari air misalnya ya, secara itu untuk menggerakkan misalnya menggerakkan sepeda motor dan sebagainya ya. Nah, ini kemudian itu bisa dipakai secara massal ya. Kemudian negara juga misalnya oke lah biar ini dipakai massal dibeli ya, misalnya hak paten ya kalau memang itu eh, si penemu itu menginginkan harga ya. Selain juga kalau kalau seorang muslim didorong oleh keimanan, tentu ini adalah sebuah amal soleh bahkan amal jariah. Nah, namun ini dalam kehidupan yang jauh dari Islam ini negara juga tidak mengapresiasi, tidak mengambil itu ya, bahkan kadang-kadang inovasi-inovasi itu cenderung materialistis kan gitu ya. Nah, ini juga dilematis juga ya di negeri ini. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan energi baru terbarukan ini juga perlu edukasi yang panjang. Ya meski nanti itu dicanangkan pada tahun 2030 ya, ini kurang 8 tahun ya. Nah, kira-kira ada nggak roadmap dari negara itu ya? Nah, kita harus tanya, ada nggak? Jangan-jangan hanya sekedar proyek, kan gitu ya, membuka lahan ya, singkong, ya, berapa hektar ya di Kalimantan ya. Nah, terus kita juga nggak terdengar ya untuk apa? Dan buka apa lagi ya, yang itu juga untuk mengurangi emisi karbon dan sebagainya. Nah, sekali lagi ini menjadi penting. Nah, kalau kita runut dahulu ya, memang yang lebih murah itu sebetulnya selain batu bara itu ada gas, ya kan. Sayangnya gas ini kan sudah dijual ke Cina, gitu ya. Dan kita juga kan gas sudah hilang kan, diganti LPG. Nah, akhirnya kan ada batu bara itu ya. Memang juga resikonya batu bara juga menambah emisi karbon itu. Nah, seperti itu. Mohon maaf sedikit gangguan teknis. Selanjutnya Ustaz, kalau kemarin barusan dinaikannya harga BBM, ya, solar, pertalite, pertamax dan lain-lain. Ya. Selanjutnya, bagaimana dampak dari penghapusan daya listrik 450 volt ampere ini, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Ya. Apakah benar bahwa katanya subsidi listrik itu membebani APBN? Bagaimana menurut Ustaz? Nah, logika yang dibangun ini kan logika yang salah ya. Seolah-olah rakyat ini adalah beban. Padahal mengurusi rakyat ini adalah kewajiban dari pemerintah. Ya, kenapa? Karena pemerintah itu dipilih. Ya, mereka sudah berikrar. Jangan hanya ketika mau pemilu mereka datang mengetok pintu masyarakat meminta suaranya, suara emasnya, ya, agar seseorang itu bisa menduduki jabatan tertentu ya, apakah itu legislatif, apakah itu eksekutif dan sebagainya. Sementara ketika sudah menjalankan roda pemerintahan ini, rakyat itu menjadi beban. Nah, logika yang salah inilah yang berakibat fatal, sehingga seolah-olah membiayai ataupun juga kalau bahasa anak muda itu kan mentraktir ya, ya mentraktir rakyatnya ya. Bahkan kalau bisa itu kita itu pengennya itu kan gratis kan gitu ya, gak usah bayar kan gitu ya. Ya kalaupun bayar ya yang murah kan gitu ya, yang terjangkau. Nah itu juga faktanya tidak muncul itu. Nah, logika yang salah inilah yang akhirnya apa? Menjadikan rakyat itu sebagai objek ya, korban ya, bukan sebagai objek yang harus diurusi dalam kehidupan. Nah, itu yang terjadi. Nah, alhasil apa? Ketika ini nanti betul-betul dinaikkan, otomatis pengeluaran juga akan bertambah kan? Bisa jadi yang mungkin awalnya 450 itu sebulan 60.000 ya. Nanti nambah 900 ya, bisa jadi 90.000 ataupun 100.000 ataupun berapa kan, suka-suka pemerintah ya menentukan per KWH-nya berapa. Kan begitu. Nah, ini yang terjadi kan gitu ya. Nah, jadi tadi kalau menyinggung BBM, ada solusi mobil listrik, sepeda listrik. Nah, ini nanti listrik dinaikkan. Sama saja juga, waduh, kirain itu jadi solusi juga ya. Ternyata juga
harga listrik juga mungkin juga lebih mahal lagi. Nah, ini menjadi sekali lagi presiden buruk ya, sekali lagi terkait dengan kekacauan ya pengelolaan energi ya, khususnya energi listrik di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, kalau ini terjadi sekali lagi ya, bagaimana mungkin kan begitu ya, rakyat ini bisa mendapatkan energi yang cukup kan gitu ya. Nah, kalaupun tadi dikatakan harus membebani APBN dan sebagainya, ya sekali lagi, memangnya kita ini hidup di negeri ini kan tidak gratis toh, ya kan? Coba kita pikirkan ya, kita ini kan membeli sepeda motor ya, uang kita sendiri, atas nama kita sendiri, tapi kita dikenakan pajak, ya kan? Kita punya tanah sebidang tanah ya, atas nama sendiri, beli pakai uang sendiri. Nah, negara kemudian memberikan tarif untuk pajak. Nah, ternyata juga tidak air juga tidak beli ya, listrik juga nggak beli ya, dan juga nggak gratisan. Ya, kita pun bayar kan gitu ya. Lalu kita ke warung kopi saja bayar listrik ya, misalnya kalau kita ngecas laptop misalnya ataupun apa ya. Nah, ini sekali bahkan ini akan membebani sekali lagi. Apalagi ini kalau kita kaitkan dengan dunia industri yang itu kebutuhan listriknya juga tentu besar. Yang gitu ya. Nah, ini juga akan beban berat lagi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Ustaz, yang terakhir ini. Tentunya Islam sebagai agama sempurna, ideologi yang lengkap, mempunyai solusi ya atas terkait dengan kendala atau masalah-masalah di BBM maupun di pengelolaan listrik ini. Kalau menurut Ustadz ya, bagaimana sih menurut Islam ya terkait dengan tata kelola energi, tata kelola listrik ini, dan bagaimana memberikan yang terbaik kepada umat ini? Monggo Ustadz, pertanyaan terakhir. Ya, kalau kita lihat pengelolaan energi listrik di Indonesia, ini kan sudah lama ya. Undang-undang kelistrikan itu kan menyerahkan kepada swasta ya, swastanisasi ya, sehingga beberapa perusahaan-perusahaan listrik swasta itu juga masuk untuk memasuki bisnis ya pengelolaan listrik ini ya, menjadi kompetitor lah, katakan kompetitor dari mungkin bukan kompetitor sebetulnya, tapi juga sebetulnya ini swasta yang mendapatkan tempat ya terkait dengan pengelolaan energi listrik. Nah, kalau swasta sudah masuk itu kan pikiran juga bisnis, sekali lagi mengambil untung dari pembangunan pembangkit listrik misalnya, ya, dan pernah juga ada yang tersangkut dengan suap ya terkait dengan pendirian pembangkit listrik ini ya, seorang bupati kan begitu. Nah, kondisi ini tentu berbeda dengan pandangan Islam ya sekali lagi. Nah, Islam ini sangat khas ya kalau kita amati di dalam sistem ekonomi, bahwa energi ya, listrik ya, ini khususnya kalau di dalam hadis Rasulullah itu kan al-muslimu syuraka'u fi salasin ya, alma wal kala wan nar. Jadi seorang muslim itu berserikat dalam 3 hal ya, dalam air ya, kemudian padang rumput dan juga api. Nah, api ini seperti energi ya termasuk listrik. Nah, dan sekali lagi terkait dengan energi listrik ini kan tidak boleh dimiliki oleh individu ya, karena ini adalah milik umum dan masyarakat atau rakyat itu harus mendapatkannya. Kalau nggak mendapatkan energi listrik ini, ya kehidupan ini nggak akan bergerak kan begitu ya. Nggak ada gunanya ya listrik. Kalau nggak ada listrik misalnya, ya kita nggak bisa menggunakan alat elektronik ya. Ya, mungkin kembali ke zaman batu lagi ya. Nah, gitu. Nah, ketika kita bisa mendudukkan bahwa energi ini adalah milik umum, maka di sini harus ada peran negara. Sekali lagi, negara ini bukan sebagai dalam koridor bisnis ya, tapi sebagai pelayan umat ya, mengurusi urusan umat ya. Negara bisa membangun pembangkit listrik dari apa? Dari hasil sumber daya alam yang lain ya, misalnya dari batu bara, minyak dan sebagainya ya, alokasinya itu untuk membangun PLTA ya. Nanti ada PLTU ya. Atau bahkan juga ada rancangan untuk nuklir ya. Yang sekali lagi itu juga rencana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi
terkait dengan ini ya, energi baru terbarukan ya. Nah, bila EBT itu air, panas bumi dan sejenisnya, itu juga termasuk milik umum. Tidak boleh ada perusahaan swasta yang bermain di sini. Nah, beda kalau EBT itu seperti biomas, bioetanol. Nah, itu boleh ya. Misalnya kita punya singkong, kita nanam singkong sendiri dan sebagainya ya. Tapi kalau terkait dengan air, ya, misalnya ada bendungan, kalau di Malang itu ada bendungan Sutami misalnya, ya, kemudian di mana lagi yang sungainya besar-besar, lah itu kan milik umum ya, nggak boleh individu untuk menguasainya. Nah, ini sekali lagi ya. Nah, yang ketiga juga dalam pandangan Islam, ya pendanaan juga harus kuat dan besar. Ya, sekali lagi. Dan juga ini didukung oleh political will dari penguasa yang merubah mindsetnya ya. Dari yang menjadikan rakyat itu beban, nah itu harus dirubah. Ya, menjadikan rakyat itu adalah sebagai ya objek yang harus diurusi dalam kehidupan. Nah, negara ini harus meriayah ya kalau bahasa ini. Nah, sementara kalau kita berharap pada model-model pemerintahan seperti ini yang didukung oleh kapitalis liberal ya, tentu ya sangat ya tidak mungkin terwujud hal itu ya. Makanya butuh sebuah institusi yang menerapkan syariah Islam secara kafah di dalam pengelolaan energi listrik ini. Dan sekali lagi, kalau energi listrik ini sudah dikelola oleh negara, mindsetnya ini untuk melayani kebutuhan rakyat, ya tidak ada lagi yang namanya mengeluh, ya kan? Tidak ada lagi yang namanya ini kita merugi ya. Bahkan ini kita jual rugi sebetulnya. Kok bisa ya? Ya, kita jual rugi. Padahal kita bayar listrik itu ya cash, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi ya. Nah, sekali lagi. Nah, karenanya butuh sistem Islam yang kafah terkait dengan pengelolaan ini ya. Baik dari sistem ekonominya, sistem pemerintahannya yang nanti akan membackup ya. Kalau ekonomi pendanaannya, pemerintahnya nanti menggap, dan juga sistem undang-undangnya yang sesuai syariah ya, yang akan mengatur kehidupan ini ya, agar listrik itu juga membawa keberkahan ya. Jangan sampai listrik membawa sebuah bencana besar ya. Sekali lagi, dunia semakin besar, semakin mengglobal, dan semua juga menuju kepada ya sistem yang elektronik ya. Sekali lagi, kereta juga ada kereta listrik ya. Kalau listriknya mati nggak bisa juga ya. Nah, kalau apa jadinya kalau nggak ada listrik ya, dunia ini padam dan gelap ya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih, luar biasa sekali penjelasan-penjelasan dari Ustadz Hanif Kristianto sebagai analis senior PKAD. Terima kasih Bung atau Ustadz Hanif Kristianto yang sudah membersamai kita selama ini ya, kurang lebih 30 menit. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pemirsa semua, pemirsa Hidup Berkah dimanapun Anda berada. Jangan lupa yang terakhir, terus like, share, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan info-info berkah dari kami. Baik, itu Ustadz Hanif, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qaribna wa barikna lina'mal salihan fi yadayya risalatu at-taghyir.